Kita ke informasi lainnya pemirsa, sampah sayuran dan plastik di Pasar Induk Caringin, Kota Bandung kini tak lagi dibuang. Sampah pasar tersebut diolah menjadi berbagai jenis produk yang memiliki nilai ekonomi. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat melihat langsung sistem pengelolaan sampah di tempat industri pengolahan sampah Pasar Induk Caringin, Jawa Barat. Dalam peninjauannya tersebut, Jumhur melihat langsung pengolahan sampah organik menjadi pupuk kompos, silase, pupuk cair hingga bioetanol, serta pengolahan sampah anorganik menjadi briket biochar. Menurut Jumhur, Pasar Induk Caringin sudah berhasil dalam memanfaatkan sampah organik hingga memiliki nilai tambah yang dapat dimanfaatkan. Silase, ada pelet buat bahan bakar, kemudian ada juga buat makanan ternak. Barusan ada etanol. Tadi dikatakan bahwa 1 bulan bisa 30.000 liter atau 30 ton per bulan. Ini satu pasar loh. Kalau ini ada pasar Gede Bage, di seluruh Indonesia ini banyak pasar. Nah kalau itu jumlah-jumlah, jangan-jangan bisa ratusan ribu ton itu bisa jadi sumbangan untuk bahan bakar kita. Nanti saya akan berkoordinasi dengan Kementerian SDM dan juga Kementerian mungkin migas ya, dan migas dan Badan POM juga mungkin kaitannya kalau dengan buat keperluan obat dan sebagainya. Tapi intinya ini sesuatu yang baik dan tinggal kita rapihkan saja. Ini kan maksudnya inisiatif seperti ini harus kita hargai dan mudah-mudahan lebih terintegrasi lagi nanti Pak, lebih mantap lagi kebersihan dan sebagainya dalam pengelolaan. Diharapkan sistem pengelolaan sampah di tempat industri pengolahan sampah Pasar Induk Caringin, Kota Bandung dapat diadopsi di seluruh pasar di Jawa Barat. Bukan hanya pengurangan sampah organik, pengelolaan sampah di kawasan Pasar Induk Caringin juga dinilai meningkatkan sektor lapangan kerja dengan konsep green job yang berdampak pada berkurangnya pengangguran. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan. Pemirsa, Pasar Keramat Jati menjadi salah satu tempat dengan pembuangan sampah tersibuk di Jakarta. Dengan volume sampah dari pasar yang terhitung banyak, diperlukan sistem yang mumpuni, misalnya mengubah sampah menjadi pupuk. Sampah sayur atau sampah organik di Pasar Keramat Jati, Jakarta Timur kini tidak lagi teronggok tak berguna. Dengan program pemilahan sampah, bekas limbah pasar dapat diolah menjadi pupuk kompos dan pupuk cair. Setelah sampah dipisahkan, sampah organik dimasukkan ke mesin pembuat pupuk kompos dengan menggunakan metode reaksi hidrotermal. Metode ini akan menguraikan sampah menjadi bahan yang lebih halus. Setelah halus dan menjadi material kompos, sampah siap dimanfaatkan sebagai pupuk dan didistribusikan kepada petani. Sebelumnya, deklarasi gerakan pilah sampah menjadi bagian dari upaya Pemprov DKI mendorong masyarakat memisahkan sampah organik dan anorganik sejak dari sumbernya. Langkah ini diharapkan dapat membantu mengurangi penumpukan sampah di tempat pembuangan akhir. Dan untuk mengetahui bagaimana situasi terkini tempat pengolahan sampah di Pasar Keramat Jati, Jakarta Timur, kami sudah terhubung dengan rekan Ismalia Meidasari bersama juru kamera Rizky Yulianto. Ya, selamat pagi Ismalia, bagaimanakah proses pengolahan sampah di sana? Silakan laporan Anda, Ismail. Ya, selamat pagi Indra, Priska dan juga pemirsa. Betul sekali, Pemprov DKI Jakarta kini sudah mulai menginstruksikan warganya untuk dapat lebih bijak memilah-milah sampah. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga menyediakan fasilitas untuk dapat menunjang instruksi untuk memilah-milah sampah. Salah satunya di Pasar Keramat Jati. Karena di Pasar Keramat Jati ini merupakan salah satu tempat yang paling sibuk seperti itu untuk pengolahan sampah, karena biasanya di sini 5 ton per harinya
banyaknya sampah menumpuk di Pasar Kramat Jati. Bisa dibayangkan seperti apa 5 ton sampah tersebut yang menumpuk di Pasar Kramat Jati. Dan untuk menunjang itu, Pemprov DKI Jakarta ini juga memberikan fasilitas seperti mengubah sampah organik menjadi pupuk organik. Dan di belakang saya ini merupakan mesin yang bisa membuat sampah organik menjadi pupuk organik. Ini merupakan mesin hidrotermal namanya, Indra dan juga Priska. Dan nanti saya akan jelaskan sedikit bagaimana prosesnya. Nanti sampah-sampah organik dan anorganik ini dipisahkan terlebih dahulu. Dan nanti untuk sampah organik ini sendiri akan ditimbang terlebih dahulu, lalu dimasukkan ke mesin hidrotermal di belakang saya. Dan di mesin hidrotermal ini nantinya akan diproses selama 30 menit, lalu nanti akan keluar hasil dari sampah organik yang sudah diolah. Dan hasilnya ini masih bercampur karena di sampah organik ini akan menjadi 2 pupuk cair dan juga pupuk komposit. Nanti setelah proses selesai akan disaring terlebih dahulu. Nanti untuk cairannya akan ditampung di wadah, dan untuk ampasnya seperti itu atau sisanya nanti akan dipres terlebih dahulu lalu dikeringkan. Ini menjadi pupuk komposit maksud kami. Dan nanti dari pupuk komposit ini akan diolah terlebih dulu. Nanti ada tempatnya lagi, ini ada 3 tahap. Nanti akan diolah terlebih dahulu dan juga nanti dicacah seperti itu. Dan setelah dicacah, setelah kering nanti akan jadi pupuk komposit yang bisa menjadi makanan bagi tanaman-tanaman, khususnya tanaman di kota Jakarta Timur. Dan juga langkah ini juga diharapkan untuk dapat mengurangi volume dari sampah, terutama di sampah di Pasar Kramat Jati dan juga sampah di TPST Bantar Gebang. Kembali ke Anda, Indra dan juga Priska. Baik, terima kasih rekan Ismalia Mediasari dan juru kamera Rizky Julianto telah melaporkan langsung dari Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali, Isma. Ya, ke informasi berikutnya pemirsa, Nadiem Makarim menjalani sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebooks dan Chrome Device Management atau CDM. Agenda sidang kali ini adalah pemeriksaan Nadiem sebagai terdakwa. Sebelum memasuki ruang sidang, Nadiem disambut para pengemudi ojek online. Agenda sidang kali ini adalah pemeriksaan Nadiem sebagai terdakwa. Saat ditanyai Ketua Majelis Hakim terkait kondisi kesehatannya, Nadiem mengaku masih dalam perawatan dan akan menjalani operasi pada Rabu mendatang. Sementara itu, Rocky Gerung turut menghadiri sidang pemeriksaan Nadiem sebagai terdakwa. Nadiem Makarim menghampiri dan memeluk Rocky di ruang sidang sebelum menuju kursi terdakwa. Rocky menilai jaksa kelelahan menghubungkan fakta menjadi bukti atas apa yang dituduhkan ke Nadiem. Saya mengajar legal reasoning, karena itu saya ingin tahu apakah sidang ini dituntun oleh nalar hukum yang bersih atau di dalamnya ada defect, ada karat politik, ada karat pesanan segala macam. Hanya itu yang saya ingin uji sebetulnya. Saya kira jaksa pintar, tapi dia kelelahan untuk menghubungkan fakta untuk jadi bukti itu. Bukti untuk jadi tuduhan, di situ dia gagal saya kira. Saya lihat bahwa misalnya bagaimana misalnya menghubungkan antara satu kecemasan bahwa saudara Nadiem kok membawa masuk tim khusus. Bukankah itu fungsi dari kementerian? Sebetulnya seorang menteri kalau dia lihat kementeriannya bodoh, ya dia bawa yang pintar kan mudah aja. Dan itu bukan kriminal tuh. Majelis Hakim akhirnya mengabulkan permohonan tahanan rumah terdakwa kasus dugaan korupsi laptop Nadiem Makarim. Dengan penahanan rumah ini, Nadiem mengaku bisa melanjutkan proses operasi yang selama ini dijalani. Akhirnya itu mengucapkan alhamdulillah, saya syukur saya kepada Allah. Saya ingin berterima kasih kepada majelis. Saya mundur kemanusiaan mereka untuk sudah memberikan pengalihan status menjadi tahanan rumah, di mana saya bisa menjalankan operasi saya segera dan bisa pulang ke lingkungan yang steril.
Pemirsa, 40 ormas Islam mendesak Bareskrim Polri mengusut dugaan fitnah yang dilakukan oleh Armando CS. Mereka menilai perbuatan Armando CS terkait potongan video ceramah Yusuf Kala sudah meresahkan umat beragama. Setelah melaporkan Permadi Arya alias Abu Janda, Ade Armando dan Grace Natali terkait polemik potongan video ceramah Yusuf Kala, kini 40 ormas Islam kembali mendatangi Bareskrim Polri. Aliansi 40 ormas ini menilai setelah dilaporkan Abu Janda dan dua politisi PSI, Ade Armando dan Grace Natali, tidak pernah menunjukkan itikat baik. Ketiganya bahkan tidak pernah meminta maaf. Padahal tindakan ketiganya berpotensi memecah belah bangsa dan merusak kerukunan umat beragama. Untuk itu, Aliansi 40 Ormas Islam meminta agar kasus dugaan fitnah yang dilakukan ketiganya ditangani Bareskrim Polri, bukan oleh Polda Metro Jaya. Apalagi perkara ini menyangkut terkait kerukunan umat beragama. Potensial figur-figur yang berpotensi menciptakan memecah belah bangsa. Artinya ini perlu menjadi perhatian khusus dan kami anggap ini tidak boleh dianggap enteng. Ini suatu masalah yang serius, masalah besar karena ini menyangkut dengan harmonisasi umat beragama. Maka oleh sebab itu kami menilai ini layak, sangat layak diperiksa di Bareskrim Mabes Polri. Polemik pelaporan JK berawal dari beredarnya potongan video yang menampilkan ceramah JK di Masjid UGM Yogyakarta. Dalam ceramahnya, JK membahas soal mati syahid terkait konflik di Poso. Tidak terima dengan pernyataan JK, puluhan anggota Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atau GAMKI mendatangi Polda Metro Jaya. Mereka melaporkan JK dengan dugaan penistaan agama. Menanggapi pelaporan atas dirinya, tak lama JK bertemu dengan tokoh lintas agama yang berperan dalam perundingan damai konflik Poso dan Ambon. Semua tokoh agama sepakat bahwa isi ceramah JK di Masjid UGM tidak ada kaitannya dengan penistaan agama. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Sekretaris Dewan Pembina PSI Grace Natali yakin jika perbuatannya dalam polemik potongan video ceramah Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala tidak melanggar hukum. Grace juga mengaku jika dirinya yang meminta kepada PSI untuk tidak memberikan bantuan hukum. Saya yang menginstruksikan kepada ketua harian karena saya memang mengupload materi saya di media sosial saya selaku pribadi sebagai warga masyarakat dan saya yakin, saya optimistis bahwa di sana tidak ada pelanggaran hukum, jadi tidak ada sangkut pautnya dengan PSI dan normal-normal aja kok pernyataannya gitu. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa secara resmi memastikan pemerintah tidak menggelar program pengampunan pajak atau tax amnesty. Purbaya memastikan selama dirinya menjabat sebagai bendahara negara, ia tidak akan mengadakan pengampunan pajak atau tax amnesty. Menkyu Purbaya menegaskan program tax amnesty justru merugikan negara dan membuat pegawai pajak rentan terhadap tekanan dan intervensi hukum. Selain itu, tax amnesty juga menimbulkan ketidakpastian di kalangan pelaku usaha. Menteri Keuangan memberikan ultimatum pada pemilik modal di luar negeri untuk segera memulangkan asetnya dalam 6 bulan ke depan. Di amnesti nggak akan digali-gali lagi yang sudah didaftarkan itu. Ke depan hanya mereka harus bayar sesuai dengan bisnisnya aja, perkembangan bisnis seperti biasa. Jadi ya tadi saya akan tegur Dirjen DJP. Dan ke depan kan udah berkali-kali nih pajak mengeluarkan beberapa pengumuman yang agak meresahkan ya. Ada pajak tol, pajak ini, pajak itu. Jadi nanti ke depan yang bisa mengumumkan kebijakan pajak hanya saya, bukan Dirjen. RRI di Pontianak, Kalimantan Barat viral di media sosial. Pasalnya juri yang bertugas di acara tersebut memberikan nilai dengan tidak objektif. Informasinya usai jeda, tetaplah di Sido Today.